dapat dipertahankan hingga pada ujung pemerintahan tahun 2023. Rp6 miliar.
Sejak dilantik Presiden Joko Widodo tanggal 13 Februari 2019, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memberikan perhatian pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jawa Timur. Pasalnya, sejak 5 tahun terakhir, IPM Jawa Timur selalu berada di bawah rata-rata nasional dan tergolong kategori IPM rendah. Pada periode tahun 2019 hingga tahun 2022, rata-rata pertumbuhan IPM Jawa Timur 0,65 berada di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan IPM, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperbaiki layanan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pasangan Khofifah Emil mencanangkan program pendidikan gratis berkualitas dilakukan dengan membebaskan sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP bagi siswa SMA atau SMK dan madrasah aliyah negeri bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Program Jatim Cerdas juga menyasar SMK dan SMA di pinggiran dengan pengembangan SMK dan SMA pengampu agar memiliki kualitas pendidikan yang setara dan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat. Sekolah-sekolah berkarakter dalam rangka pembinaan bela negara dan pengembangan olahraga juga menjadi perhatian Pemprov Jatim. Fasilitasi pelayanan pendidikan mampu mendongkrak angka kelulusan siswa dalam seleksi nasional masuk perguruan negeri dengan mengungguli Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Meningkatnya indeks pembangunan manusia dalam 5 tahun terakhir juga didukung oleh pelayanan kesehatan berkualitas yang diberikan secara berjenjang, mulai dari posyandu, puskesmas, pembantu, puskesmas, rumah sakit tipe D, hingga rumah sakit tipe A yang berfungsi sebagai rujukan, yakni di Surabaya, Malang, Jember, Pamekasan, dan Madiun. Pasien tidak harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena kapasitasnya terbatas. Dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya juga menjadi rujukan bagi pasien dari wilayah timur Indonesia.
Selama 5 tahun memimpin Jawa Timur, Gubernur Khofifah juga memperbaiki kualitas layanan kesehatan dengan membuka akses kepada keluarga miskin, meningkatkan akreditasi rumah sakit. Gubernur mendorong pengembangan Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan menjadi rujukan layanan kesehatan di Pulau Madura. Pemerintah juga meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui konseling dari pintu ke pintu atau Kopipu, Desa Sehat, dan Santri Jatim Sehat, dan Berkah atau Sajadah. Untuk melayani penduduk di daerah terpencil dan terluar, pemerintah melakukan redistribusi dan pemenuhan tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Selain menugaskan perawat, bidan atau dokter, pemerintah juga memberikan pelayanan kesehatan melalui program Bahari Husada atau Rumah Sakit Terapung bekerja sama dengan Universitas Erlangga, Surabaya. Warga kurang mampu di Jawa Timur juga menerima pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan sosial di bidang kesehatan karena iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Sampai tahun 2023, Universal Health Coverage atau UHC mencapai 95%. Perbaikan kualitas layanan kesehatan melalui akses kesehatan yang merata meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sehingga Jawa Timur selalu berada di atas rata-rata nasional. Akses pelayanan kesehatan yang merata telah mendorong indeks kesehatan menjadi 0,796 dan usia harapan hidup penduduk Jatim menjadi 71,74 tahun pada tahun 2022. Pemerintah melakukan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat sejak dari dalam kandungan hingga usia dewasa. Setiap pasangan pengantin sudah dibekali pengetahuan tentang menyiapkan generasi unggul. Pemerintah menyiapkan layanan kesehatan gratis berkualitas di pos kesehatan desa, puskesmas pembantu, dan pos pelayanan terpadu hingga ke pelosok desa. Pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Bunda Anak Impian atau Buayan. Melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas diharapkan akan mengurangi angka gizi buruk, angka kematian bayi, dan stunting. Partisipasi masyarakat dalam pengurangan stunting telah mengurangi prevalensi balita stunting sebesar 4,8% menjadi 19,2% pada tahun 2023. Pelayanan kesehatan yang semakin baik yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur secara tidak langsung juga mendorong kenaikan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki atau Indeks Pembangunan Gender. Capaian IPG Jawa Timur tahun 2022 sebesar 92,8 atau di atas rata-rata nasional sebesar 91,63 dan 13 kali meraih anugerah Parahita Eka Praya dan 5 kali diantaranya kategori mentor. Perbaikan layanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan wujud komitmen untuk menyongsong puncak bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Pasangan Khofifah Emil Dardak melakukan transformasi di bidang kesehatan sebagai modal membangun sumber daya manusia maju untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain membangun sistem kesehatan yang tangguh, transformasi di bidang kesehatan diharapkan akan meningkatkan penduduk yang sehat dan berusia panjang untuk menurunkan angka stunting di bawah 14%. Sesuai dengan perkiraan Badan Pusat Statistik, bonus demografi mulai terjadi pada tahun 2020 dan dengan laju pertumbuhan penduduk 0,79% per tahun, bonus demografi akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Sampai dengan semester 2 tahun 2022, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 41.311.181 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 20,48 juta dan perempuan 20,57 juta. Jumlah penduduk perempuan lebih besar 0,006% atau sebanyak 123.579 jiwa.
Bonus demografi sendiri berarti struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif. Pada tahun 2030, penduduk usia produktif di Indonesia atau berusia 15 hingga 64 tahun diperkirakan mencapai 70% dan usia tidak produktif atau berusia kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun akan mencapai 30%. Sedangkan di Jawa Timur, usia produktif diperkirakan mencapai 71,65% dan usia tidak produktif mencapai 28,17%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari pentingnya memanfaatkan bonus demografi karena berpotensi meningkatkan pertumbuhan yang tinggi. Sebaliknya, akan terjadi pengangguran dan kemiskinan yang meningkat dan kesenjangan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan jika bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk mendorong pemanfaatan bonus demografi, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong daya saing ekonomi daerah. Di bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan akses pelayanan pendidikan hingga ke pelosok desa. Kualitas sekolah menengah kejuruan atau pendidikan vokasi ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan para pengusaha. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidikan SMA melalui SMA Double Track. Perbaikan kualitas pendidikan SMK telah mengurangi angka pengangguran tingkat SMK sehingga pada tahun 2022 menurun secara signifikan dan tidak lagi menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi menurut tingkat pendidikan di Jawa Timur. TPT SMK di Jatim menurun dari 11,89% pada tahun 2020 menjadi 9,54% tahun 2021 dan tinggal 6,70% tahun 2022. Pasangan Kofifah Emil juga meluncurkan program beasiswa santri pondok pesantren dan beasiswa guru madrasah diniyah. Tujuannya untuk memperbaiki mutu guru dan tenaga kependidikan sehingga kualitas pendidikan madrasah diniyah dan pondok pesantren dapat disetarakan dengan pendidikan umum. Pemerintah meyakini kualifikasi pendidikan para pendidik madrasah diniyah sangat berpengaruh pada output pembentukan karakter santri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji agar memiliki kemampuan mengajar yang memadai, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Pada tahun 2020, Pemprov Jatim menyiapkan anggaran 11,3 miliar rupiah. Sebanyak 8,1 miliar rupiah untuk beasiswa S1 atau 10 juta rupiah per orang dan 3,2 miliar rupiah untuk beasiswa S2 atau 20 juta rupiah per orang. Pada tahun 2022, pemerintah Provinsi Jawa Timur melepas 30 orang penerima beasiswa S1 ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Pemprov Jatim menyiapkan seluruh biaya perjalanan pendidikan selama 8 semester, serta tempat tinggal mahasiswa selama belajar. Gubernur Khofifah meminta para mahasiswa penerima beasiswa untuk tidak sekedar belajar mencari ilmu, namun juga harus mampu menjadi pembawa perubahan bagi kemajuan peradaban Islam. Pemirsa, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan diharapkan akan diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga indeks pembangunan manusia di Jawa Timur dapat sejajar dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Demikian catatan 5 tahun pemerintahan Kofifah Emil bidang kesejahteraan masyarakat. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.